Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya hari ini ya, sore-sore. Ini lagu aku jalan-jalan. Ini aku hari ini libur. Ya, ini saya mau sharing atau berbagi pengalaman saya ya. Untuk saat ini, cari job di Taiwan itu agak susah. Nggak kayak dulu. Ya, di tahun 2017 lah sudah ada aturan buat TKI pabrik maupun yang untuk di rumah tangga atau dalam arti di sini itu PRT. Itu misalkan tambah kontrak, misalkan jenis kontrak 3 tahun ya, itu tidak harus pulang dulu. Jadi cukup bisa memperpanjang di Taiwan. Kalau dulu sebelum di tahun 2017 itu kalau misalkan TKI TKW itu yang mau memperpanjang kontrak itu harus pulang dulu. Seperti pengalaman saya dulu juga. Dulu saya finish kontrak di 2016. Dulu saya kalau misalkan ingin perpanjang kontrak atau ingin pindah pabrik, itu diwajibkan harus pulang dulu. Kalau dulu memang kalau kita ingin memperpanjang kontrak, ingin tetap di satu majikan, kita harus tetap pulang dulu ya. Kalau sekarang enggak, kita cukup tanda tangan di sini, berkas-berkasnya sesuai dengan pengalaman saya saat ini. Saya juga baru memperpanjang kontrak di tahun 2021 kemarin. Saya juga harus pulang dulu. Jadi kalau misalkan saya pengen pulang ya saya cukup cuti aja. Jadi kalau cuti itu cukup untuk biaya tiket PP-nya. Tetapi akhir-akhir ini ya ada keluhan dari beberapa teman. Bisa saja kalau misalkan kita ingin perpanjang kontrak cukup tanda tangan. Tetapi yang jadi masalah, kalau majikan kita tuh tidak mau memperpanjang kontrak kita disuruh pindah pabrik. Kita cari pabrik di sini ya, kita cari sendiri bisa, minta tolong kepada agensi kita juga bisa ya, kita cari-cari info dari agensi lain juga bisa sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya cari job sekarang agak susah. Agensi lebih memilih mendatangkan tenaga kerja langsung dari PT, langsung dari Indonesia. Kalau misalkan kita ingin cari pindahan kayaknya kok agak susah. Ya, saya juga pernah lihat dari beberapa teman ya di sekitaran saya, itu saat teman-teman itu nggak diperpanjang, cari job itu sangat susah. Ya, saya sering lihat juga dari mereka yang nggak dapat job itu harus pulang, mau nggak mau pulang. Jadi 2 bulan atau 3 bulan sebelum masa kontrak kerja kita habis, kita harus dapat pabrik dulu. Kalau misalkan kita nggak dapat pabrik ya, mau nggak mau kita harus pulang. Itu sering terjadi sama teman-teman saya di sini. Bayangan kita ya, untuk yang ada di Indonesia mungkin ya, bagi kita di sini yang sudah ada di Taiwan, kalau misalkan kita ingin pindah pabrik kan kita tinggal cari gitu aja ya. Kalau misalkan kita nggak bisa cari ya kita minta tolong kepada agensi. Tapi kenyataannya beda. Kita cari job itu susah. Misalkan kita tanya-tanya ke agensi, itu agensi banyak yang bilang oh nggak ada. Itu sering terjadi. Meskipun ada, terkadang tuh bilangnya tuh nggak ada. Jadi buat teman-teman di sini ya, menurut saya ya, kalau misalkan habis kontrak, menurut saya ya mending perpanjang kontrak aja daripada kita pindah. Kita pindah pabrik belum tentu kita bisa dapat pabrik. Kalau misalkan kita nggak dapat pabrik kan otomatis kita harus pulang. Kalau kita sudah pulang, sementara kita belum siap di Indonesia, otomatis kan keinginan untuk datang lagi ke Taiwan. Sementara untuk biaya ke Taiwan itu sekarang nggak murah, mahal sekali. Ada yang 60, 70 sampai 80. Ya kalau misalkan di sini sudah habis kontrak ya, dipikir-pikir dulu aja kalau mau pindah, karena kita tuh cari job di sini tuh susah. Tuh guys, aku titut nih anjing guys, wedi aku lah kalau anjing. Tapi sama pemiliknya tadi udah nggak apa-apa. Tapi aku didilat itu mas. Jadi gini loh, kemarin tuh saya tuh sempat tanya sama teman pabrik sebelah, ya kamarnya juga di sebelah saya ya, pabrik lain. Saya tanya, loh mas sampean kok sampai pulang? Apa nggak pernah cari info job, info lowongan kerja yang ada di Taiwan di sini? Katanya sudah beberapa kali cek log. Misalkan ada pabrik cari 2 orang, itu yang cek log tuh ada 10, ada 12, dan cari lagi, kemudian cek log, interview langsung ke pabriknya, nanti akan diinterview oleh majikan sama agensi.
Itu misalkan cari 2, cari 1, itu yang datang tuh banyak sekali. Ada yang 10, kadang sampai 15. Nah, ujung-ujungnya yang diterima cuma 1 orang, kadang 2 orang. Akhirnya teman saya itu sering nggak keterima. Nah, akhirnya mau nggak mau ya pulang. Kok sampai nggak dapat pabrik, padahal kan di sini lowongan kerja tuh banyak. Kalau nggak banyak, kenapa agensi itu sering mendatangkan dari Indonesia? Agensi itu hampir setiap hari itu mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia. Sementara kan kita di sini kan cari job, daripada kita mendatangkan dari Indonesia kan biayanya mahal. Kalau kemarin-kemarin kan lebih enak kayaknya, apalagi pas waktu zaman corona kemarin ya, itu sangat mudah cari job. Misalkan TKI, TKW di sini pulang ke Indonesia. Sementara kan Indonesia tidak bisa mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia langsung ke Taiwan karena di stop. Kalau keluar bisa keluar dari Taiwan, tapi kalau untuk masuk nggak bisa. Nah, itu yang diuntungkan kita di sini. Jadi kita tuh bisa milih-milih untuk cari pabrik yang lain. Jadi kita tuh agak lebih gimana? Lebih jual mahal. Karena lowongan banyak sekali, sementara pabrik-pabrik tidak bisa mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia. Baik dari Indonesia, dari Vietnam, dari Filipina, dari Thailand tuh nggak bisa, karena di stop. Sementara untuk keluar dari Taiwan itu diperbolehkan. Akhirnya Taiwan sudah dibuka lagi untuk tenaga-tenaga dari Indonesia, Filipina, Thailand, sama Vietnam itu sudah mulai dibuka. Nah, akhirnya untuk tenaga kerja yang ada di Taiwan di sini untuk cari pindahan itu agak susah. Agak susahnya karena agensi senang mendatangkan langsung dari Indonesia, mungkin dari Vietnam, dari Filipina, dari Thailand, mungkin sama aja. Untuk cari pindahan saat ini susah. Yang sekiranya cocok, kemudian masa habis kontrak kerjanya sudah habis, kalau misalkan kita udah cocok ya mending nggak usah pindah, karena tidak semudah kalau kita tuh pindah kayak dulu-dulu itu. Agensi, yaitu lagi agensi lebih memilih mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia daripada menerima pindahan. Ya, sesuai dengan pengalaman teman-teman saya, kalau misalkan tanya ke agensi apakah ada job, apakah ada lowongan kerja, nggak ada bilangnya. Tiba-tiba aja pabriknya mendatangkan dari Indonesia. Dari pengalaman pabrik saya juga lah, kalau ada anak lain, misalkan teman saya tanya ada lowongan kerja nggak, ada job, menerima pindahan job nggak, itu bilangnya nggak ada. Nah, tiba-tiba jarak 1 hari, 2 hari, 3 hari ya mendatangkan. Kita juga nggak tahu. Jadi tiba-tiba oh ada anak datang, tiba-tiba ada anak datang, ada 2, ada 3 itu ya. Seperti itu kejadian saat ini. Itu ya sedikit sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Buat teman-teman, jika ada pertanyaan seputaran TKI, teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Atau teman-teman nanti bisa follow Instagram saya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Udah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.